Audio Jungle. Sebelum kita membahas studi kasus, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu latar belakang dari apa yang kita kerjakan. Di sini kita membahas tentang alternating current atau AC. AC ini merupakan jenis arus yang besarannya selalu berubah setiap waktu. Berdasarkan koefisien transmigrasi energi, arus dalam suatu sirkuit AC seringkali membentuk gelombang sinus. Nilai RMS atau root mean square merupakan nilai tegangan AC yang setara dengan tegangan DC. Sinyal sinusoidal berubah nilainya seiring waktu karena arus dan tegangan selalu berubah. Tetapi pada rangkaian DC, nilai arus dalam tegangan konstan. Nilai RMS bisa dianggap sebagai akar kuadrat dari semua nilai rata-rata kuadrat dalam sinyal AC. Untuk menghitung nilai RMS, kita dapat menggunakan pengaplikasian metode numerik. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama dapat mengaplikasikan metode integrasi numerik untuk menyelesaikan masalah root mean square. Yang kedua, dapat menentukan metode integrasi numerik yang terbaik dalam menyelesaikan masalah root mean square. Untuk grafik gelombang sinusoidal dapat dilihat seperti yang ada pada video, di mana kita mempunyai komponen-komponennya. Audio Jungle. Untuk menghitung arus gelombang sinusoidal, kita dapat menghitungnya dengan I sama dengan I peak sin omega T, di mana I peak ini adalah arus maksimum yang terbentuk, omega ini adalah sudut yang terbentuk, dan T adalah waktu. Pada selang tertutup 0 sampai T2, kita dapat menghitung rata-rata arus yang mengalir berdasarkan teorema nilai rata-rata integral, yaitu Fc sama dengan 1 per B dikurang A integral A sampai B Ft dt. Dengan memasukkan selang tertutup tadi, kita memperoleh Ft1 itu sama dengan I sama dengan 1 per T2 integral 0 sampai T2 I peak sin omega T dt. Secara umum, arus rata-rata dapat dinyatakan dalam bentuk I sama dengan 1 per T dari 0 sampai T I peak sin omega T dt. Dengan mengevaluasi integral pada persamaan sebelumnya, kita akan memperoleh nilai integralnya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena gelombang sinusoidal itu jika kita menghitung integralnya dia akan menjadi 0, karena sumbu positif dikurang sumbu negatif, karena bentuknya itu simetris, dia akan saling mengurangi dan sehingga nilainya itu sama dengan 0. Karena dari sini kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa, maka kita akan menggunakan definisi root mean square. Maka arus efektif dapat dinyatakan dengan mengkuadratkan kedua suku, yaitu I RMS kuadrat sama dengan I kuadrat peak per T dari 0 sampai T integral 0 sampai T sin kuadrat omega T dt. Sehingga kita akan memperoleh nilai integralnya itu sama dengan I peak per akar 2. Apa aja sih metode yang dipakai untuk menyelesaikan studi kasus yang dibahas ini? Yang pertama itu menggunakan metode aturan trapesium. Yang kedua itu ada metode Simpson sepertiga. Yang ketiga itu kita dapat menggunakan metode integrasi Romberg. Yang metode keempat kita menggunakan metode Gauss kuadratur. Kasus pada proyek ini, misalkan terdapat sebuah fungsi yang menyatakan arus, di mana fungsi terhadap T adalah 10e pangkat min T sin 2pt yang dikuadratkan. Arus digambarkan pada grafik dengan selang 0 sampai setengah, dan diketahui nilai eksaknya yaitu sebagai berikut. Dalam kasus ini akan dihitung arus akar rata kuadrat dari bentuk gelombang non sinusoidal. Dengan menggunakan MATLAB, kita dapat membentuk grafiknya seperti yang di samping. Dengan menggunakan aturan trapesium, pada kasus diketahui A-nya itu sama dengan 0, B-nya sama dengan 1/2, Ft-nya sama dengan 10. Eksponen min T dikali sin 2pt dikuadratkan. Akan dicari nilai integral menggunakan aturan trapesium dengan N-nya sama dengan 4. Langkah pertama kita akan mencari H-nya dengan mengurangkan B dikurang A per N, sehingga kita dapat nilai H-nya itu 0,125. Maka akan didapatkan untuk nilai T dan Ft-nya seperti pada tabel. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan nilai T dan Ft ke rumus aturan trapesium yang kita miliki sebelumnya, maka kita akan peroleh aproksimasi integralnya itu sebesar 15,40143 untuk N-nya sama dengan 4.
Audio Jungle. Audio Jungle. Dari kasus yang kita miliki, yaitu integral 10 kali eksponen dari min t dikali sin 2 pi t dikuadratkan dari interval 0 sampai 0,5, maka akan diperoleh nilai A sama dengan 0 dan nilai B sama dengan 0,5. Akan kita cari nilai integralnya pada M sama dengan 8. Sehingga, dengan menggunakan rumus jarak antar partisi, yaitu H sama dengan B dikurang A per N, maka akan diperoleh nilai H sama dengan 0,0625. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai setiap titik partisi yang dilewati dengan cara XI sama dengan A ditambah I dikali H. Dan juga cari juga nilai Fx-nya untuk setiap partisi yang diperoleh, sehingga dapat kita tuliskan pada tabel. Selanjutnya akan kita substitusikan Fx yang diperoleh tadi ke dalam rumus metode Simpson 1/3, sehingga diperoleh nilai integral M sama dengan 8 adalah 15,41548. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Metode rombak. Pada kasus diketahui A-nya itu sama dengan 0, B-nya sama dengan setengah, dan Ft-nya itu sama dengan 10 eksponen T sin 2 pi T dikuadratkan. Akan dicari nilai integral menggunakan metode Romberg dengan N-nya sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Jika N-nya sama dengan 1, maka kita memperoleh nilai H-nya itu sama dengan setengah. Sehingga untuk A11 itu sama dengan 1,379E min 31. Nah, selanjutnya untuk N-nya sama dengan 2, maka kita akan memperoleh H-nya itu sama dengan 1/4. Sehingga untuk A12 itu nanti kita peroleh sama dengan 15,1633. Lalu untuk mencari kolom selanjutnya diperoleh A21 itu sama dengan 20,2177 dan seterusnya. Pada kasus diketahui A sama dengan 0, B sama dengan setengah, Ft sama dengan 10 eksponen min T sin 2 pi T yang dikuadratkan, akan dicari nilai integral menggunakan metode Gauss Quadratur. Dapat kita ketahui bahwa faktor pembobot Cn dan argumen fungsi Zn pada Gauss Quadratur untuk 3 partisi yaitu C1 sama dengan 5/9, C2 sama dengan 8/9, dan C3 sama dengan 5/9. Lalu Z1, Z2, dan Z3 itu sudah ketentuan yang diberikan dari metode Gauss Quadratur, yaitu min akar dari 3/5, 0, dan akar dari 3/5. Selanjutnya kita mencari nilai dari T1, T2, dan T3 menggunakan rumus B kurang A per 2 dari Z1 ditambah dengan B ditambah A per 2 akan didapatkan nilai dari masing-masing T1, T2, dan T3-nya. Selanjutnya kita dapat menghitung aproksimasi integralnya menggunakan rumus B kurang A per 2 dikali dengan jumlah dari C1 dikali Ft1 ditambah dengan C2 kali Ft2 dan ditambah dengan C3 Ft3, dan akan diperoleh hasil aproksimasi integralnya yaitu 15,6575. Audio Jungle.